Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36. Izin dan restu bukan sebagai atasan. Memangnya kenapa jika digenggam oleh saya? Tanya Lee semakin memancing kekesalan dari Via. Pak, ini mall dan Anda ini tampan serta terkesan dingin. Bagaimana jika ada karyawan yang lain dan melihat Anda bersama saya sambil gandengan gini kayak mau nyebrang? Tanya Via menekuk wajahnya. Asisten Lee tersenyum simpul. Ia menghentikan langkahnya seraya menggenggam kedua tangan Via. Ditatapnya gadis itu dengan hangat. Jangan pedulikan orang lain, kita yang menjalaninya dan orang lain tidak akan ikut andil. Jelas Lee membuat Via terdiam dan mengangguk paham. Mereka sampai di bioskop. Via mengerutkan keningnya saat asisten Lee langsung ke studio film tanpa membeli tiket lebih dulu. Masih positif thinking, mungkin saja pria itu sudah membeli tiketnya via online. Via menghentikan langkahnya saat pria di sebelahnya ini juga berhenti. Mereka berdiri di depan studio 5. Asisten Lee meminta Via masuk ke dalam dengan alasan ia akan membeli popcorn dan minuman. Via menurut saja, ia masuk duluan sementara Lee pergi. Via masuk ke dalam studio. Ia mengerutkan keningnya dan terkejut saat melihat dalam studio itu sepi dan gelap. Kenapa sepi sekali? Apakah filmnya belum dimulai? Gumam Via seraya melangkah dan duduk di salah satu kursi. Via berusaha tenang. Ia menoleh ke layar saat tiba-tiba layar menyala hingga hampir membuatnya lompat. Halo, Via. Saya tidak tahu harus mengatakan apa untuk membuat kamu percaya kepada saya. Namun satu yang ingin saya sampaikan bahwa saya sangat mencintai kamu. Kamu gadis yang baik, manis dan sangat jujur. Semua yang ada dalam diri kamu saya suka. Saya minta maaf jika selama ini saya tidak bisa romantis. Bahkan saya belum memberikan status jelas kepada kamu. Namun hari ini saya benar ingin mengikat kamu dalam ikatan suci. Tampak sebuah video yang memperlihatkan asisten Lee sambil memegang buket bunga di tangannya. Via kembali duduk. Ia tak menyangka jika asisten Lee akan bisa berbuat begini untuknya. Saya serius sama kamu, Via. Saya ingin melamar dan memberikan kamu status jelas. Pacaran itu tidak perlu. Dan beberapa bulan terakhir saya kira cukup untuk membuat kita saling mengenal. Lanjut Lee setelah beberapa saat terdiam.
Via menutup mulutnya. Ia bangkit dari duduknya lalu cari di mana Li. Matanya berkaca-kaca, ia terharu mendapatkan kejutan seperti ini dari pria dingin itu. "Will you marry me, Alfia?" tanya Li tiba sudah berada di depan Via. Via tersentak. Ia menelan salivanya dengan sulit lalu perlahan tangannya terulur dan kepala yang mengangguk. "Yes, I will and I love you more," jawab Alfia dengan yakin. Asisten Li tersenyum. Ia bangkit dari posisinya lalu langsung menarik Via masuk ke dalam pelukannya. Pertemuan mereka mungkin singkat, namun mereka sudah sama yakin dengan hati masing-masing dan akan lebih baik jika semuanya dilakukan dengan cepat. "Maafkan saya jika tidak romantis, tapi percayalah bahwa di hati saya hanya ada kamu, Via. Saya sangat mencintai kamu," bisik Li masih memeluk Via. Via menganggukkan kepalanya. Ia semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh kekar Li. "Anda yang terbaik, Pak. Saya juga cinta sama Anda." Timpal Via membuat senyuman bahagia terbit di wajah Li. Sambil bergandengan tangan, asisten Li mengajak Via untuk masuk ke dalam rumah Arsen. Hari ini setelah melamar Via, maka ia akan langsung meminta izin kepada Arsen untuk menikah. Mengapa Arsen? Karena selama ini hanya Arsen yang ada untuknya. Meski status Arsen adalah atasannya, namun sejujurnya hubungan di antara mereka lebih dari sekedar itu. Mereka sudah seperti kakak beradik. Saat sampai di dalam, asisten Li melihat Arsen tengah bermain dengan anaknya. Di sebelahnya ada Anindya yang juga belum menyadari kedatangan mereka. "Selamat malam, Tuan," sapa asisten Li. Arsen mengalihkan pandangannya dari anaknya. Ia mengerutkan keningnya lalu bangkit dari duduknya. "Li, ada apa?" tanya Arsen seraya mendekati pria itu. "Tuan, maaf saya mengganggu waktu istirahat Anda. Saya datang ke sini untuk meminta izin dan restu Anda untuk menikah," jawab Li dengan yakin. Arsen mengerutkan keningnya. Ia lalu melirik gadis di sebelah asistennya itu. Sesaat kemudian Arsen manggut, lalu mempersilahkan kedua orang itu duduk. "Pak Li ingin menikah?" tanya Anindya dengan antusias. "Benar, Nona," jawab asisten Li mengangguk. Anindya lalu melirik gadis di sebelah Li. Ia mendekati Via yang membuat Via ikut bangkit dari duduknya. "Malam, Nyonya," sapa Via dengan begitu sopan. Anindya menggelengkan kepalanya.
Jangan pakai nyonya. Cukup Anin saja. Lagi pula aku lebih muda darimu, ujar Anindya dengan ramah. Baiklah, Anin, sahut Via meski sedikit ragu. Sayang, sini duduk dulu. Li ingin bicara, tutur Arsen meminta istrinya duduk. Anindya menurut, ia duduk di sebelah suaminya sambil tetap menimang putranya yang untung saja anteng. Jadi bagaimana? Tanya Arsen dengan serius. Saya ingin menikahi Via, Tuan. Saya sudah yakin dengan hati saya, dan Via juga sudah setuju, jawab asisten Li. Lalu bagaimana dengan keluarga Via? Tanya Arsen beralih kepada bawahannya. Saya tidak memiliki keluarga, Pak. Saya dibesarkan di panti asuhan setelah kedua orang tua saya meninggal dan kini ibu panti saya juga sudah tiada, jawab Via sedikit lirih. Anindya memukul lengan suaminya saat menyadari bahwa ucapan Arsen menyinggung perasaan Via sampai gadis itu tampak sedih. Via, maaf ya, kami tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu, ujar Anindya dengan lembut. Via mengangkat wajahnya menatap Anindya, ia tersenyum lalu mengangguk. Tidak apa-apa, Anin. Aku hanya teringat kedua orang tuaku, sahut Via membuat Li langsung menggenggam tangannya. Arsen menarik nafas lalu membuangnya perlahan, ia menatap Li lalu bergantian ke arah Via. Baiklah, Li, aku memberikanmu izin dan restu bukan sebagai atasan, namun sebagai orang yang selama ini sudah kau anggap kakakmu. Aku juga akan membantu menyiapkan acara pernikahan kalian, ujar Arsen seraya bangkit dari duduknya. Asisten Li ikut bangkit, dengan senyuman mereka ia menghampiri Arsen lalu memeluk pria itu sambil terus mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan, ucap Li diangguki oleh Arsen. Anindya pun memeluk Via, ia ikut bahagia untuk gadis ini dan asisten Li yang selama ini telah begitu setia mendampingi suaminya. Tampak dekorasi yang sederhana namun elegan sesuai permintaan kedua mempelai. Bunga mawar putih yang berjejer menambah kesan tersendiri bagi pernikahan Li dan Alfia hari ini. Di pelaminan sudah duduk pria dan wanita yang baru saja merubah status menjadi pasangan suami istri, siap menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan penuh bahagia. Di sudut ruangan, terlihat pula sepasang suami istri bersama anak mereka yang tak kalah serasi seperti pengantin. Mas, asisten Li tampan ya, cocok dengan Via, ujar Anindya sambil tetap menatap kedua pengantin. Apaan kamu ini? Lebih tampan aku kemana? Mana dong? Sahut Arsen tak terima.
Anindya menoleh. Ia terkikik menyadari bahwa suaminya ini kesal hanya karena ia mengatakan bahwa asistennya itu tampan. Padahal ia hanya bicara jujur. Iya, suamiku yang paling tampan, Kyo lagi. Jadi mau nambah dedek? Kan kebetulan puasanya udah selesai. Celetuk Anindya menaikkan kedua alisnya. Tapi papa kayaknya marah. Ya udah deh bikin dedek untuk Arvinnya belakangan aja. Tambah Anindya membuat Arsen melotot. Lah enggak kok, sayang. Aku enggak marah. Kamu bener Li memang tampan. Tukas Arsen dengan terburu-buru. Anindya melirik suaminya dengan sinis. Ia mengerucutkan bibirnya sebal. Cemburuan banget sih, tapi aku suka. Pungkas Anindya mencubit gemas bibir Arsen. Iya nggak apa sayang. Sekarang kamu cubit, tapi nanti malam harus kamu gigit. Ujar Arsen mendapat tatapan tajam dari istrinya. Udah, ayo kita kasih ucapan selamat dulu sama Pak Li dan Via. Ajak Anindya menarik tangan suaminya. Sini aku yang gendong, Arvin. Kasihan aku lihat kamu. Pinta Arsen mengambil alih menggendong anaknya. Anindya dan Arsen naik ke pelaminan. Mereka menyalami tangan keduanya bergantian. Selamat menempuh hidup baru ya Pak Li dan Via. Semoga kehidupan pernikahannya bahagia selalu. Dan cepat diberi momongan untuk teman Arvin, ucap Anindya sambil cepiki. Terima kasih Anin atas doanya, sahut Via tersenyum manis. Selamat atas pernikahanmu, semoga bahagia dan tidak lupa dengan pekerjaan meski sudah punya istri. Awas saja, aku akan memotong gajimu jika kau lalai, celetuk Arsen bergurau. Mas, tegur Anindya kesal mendengar ucapan suaminya. Hahaha, siap tuan. Saya tidak akan melupakan pekerjaan saya meski sudah punya istri yang cantik ini. Dan Nona Anin, Anda jangan khawatir, Tuan Arsen memang suka bercanda, ujar asisten Li terkekeh. Setelah memberikan ucapan selamat, Arsen dan Anindya turun dari pelaminan dan membiarkan tamu lain untuk memberikan doa serta ucapan masing-masing. Saat keduanya hendak kembali duduk di kursi tadi, tiba-tiba Anindya merasakan sakit di dadanya. Ini terjadi karena ia belum menyusui Arvin sejak tadi. Mas, dada aku sakit. Kita cari tempat untuk aku menyusui Arvin yuk. Susu aku udah penuh, ajak Anindya sambil menahan sakit. Ya ampun, ayo sayang kita pesan kamar saja. Timpal Arsen menarik tangan istrinya yang tampak sudah sangat kesakitan.
Via baru saja selesai membersihkan diri dan berganti pakaian menjadi lebih nyaman dibanding gaun pengantin tadi yang terasa begitu berat dipakainya. Ia duduk sambil memainkan ponsel dan membalas pesan dari temannya yang mengucapkan selamat atas pernikahannya. Karena terlalu fokus memainkan ponselnya, ia tak menyadari jika asisten Lee, Ralat, suaminya sudah selesai mandi dan keluar hanya dengan handuk yang melingkari pinggangnya. Aroma harum mint tercium di hidung Via, hal itu sontak membuatnya menoleh. Mata Via seketika melebar melihat penampilan di depannya. Astaga, Pak, pekik Via menjatuhkan ponselnya dan beralih menutup mata dengan kedua tangannya. Lee mengerutkan keningnya mendengar teriakan dari gadis yang kini telah sah menjadi istrinya. Ia mendekati Via lalu menarik tangan gadis itu. Kenapa, tanya Lee dengan santainya. Pak, pakai bajunya di dalam, jawab Via gugup. Penampilan Lee yang saat itu hanya bertelanjang dada dan rambut yang basah membuat ketampanannya menjadi berlipat ganda. Ditambah lagi tetesan air dari rambut yang mengenai dada bidang serta perut kotaknya dan hal itu sukses membuat Via menelan salivanya dengan kesulitan. Kenapa harus pakai baju? Kan mau main, celetuk Lee diakhiri tawa. Via melototkan matanya, ia memukul bahu polos Lee dengan pelan dengan wajah yang menekuk sebal. Sementara Lee tak bisa berhenti tertawa melihat tingkah menggemaskan istrinya, ia dengan cepat menciumi wajah cantik Via kecuali bibir. Via memejamkan matanya, tangannya sudah sejak tadi melingkari leher sang suami membuat posisi keduanya terlihat lebih intim. Bersambung.